Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 628. Luo Xiu terus-menerus memuntahkan darah, terluka parah akibat reaksi balik dari ledakan puluhan formasi tingkat 8 yang ia gunakan untuk menghancurkan Raja Tertinggi. Namun, ia tak punya pilihan lain. Selama Raja Tertinggi masih hidup di Gunung Raja Suci, Luo Xiu akan selalu terhalang dari menggunakan portal antar ruang yang ia butuhkan untuk meninggalkan tempat ini. Ia sudah terlalu lama terjebak di alam bintang utara. Setelah berhasil melarikan diri ke kekosongan luar angkasa, Luo Xiu mendengar suara meraung, lalu Dewa Kuno Pemangsa datang menghampirinya. Berada di atas kepala monster purba pemangsa dewa, ia segera memasuki kondisi penyembuhan. Setiap luka parah akan memicu kemampuan ilahinya, memberikan kesempatan untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, luka-lukanya sembuh total, dan Luo Xiu membuka mata dengan pandangan tajam. Saat itu, ia melihat sosok berjubah hijau di kejauhan, berjalan mendekatinya. Monster purba pemangsa dewa meraung penuh kewaspadaan. Pria berjubah hijau itu terlihat berusia parubaya, tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi matanya dalam dan tak terbaca. Ia memandang monster purba pemangsa dewa dan berbisik, kaum pemangsa yang telah musnah, seperti aku, yang seharusnya juga punah, namun sekarang muncul kembali. Siapa Anda? Tanya Luo Xiu dengan serius, merasakan bahwa sosok ini tak bisa ia pahami. Pria itu menatapnya dengan pandangan yang seakan dapat melihat semua rahasianya. Luo Xiu merasakan ketakutan luar biasa, seolah dirinya terbuka dan segala rahasianya terlihat jelas. Sosok sekuat dirimu dahulu kini telah tiada, namun di kehidupan ini, kau telah membangunkan aku. Itu adalah jasa yang akan kuingat, kata pria berjubah hijau dengan nada dalam yang penuh misteri. Saat Luo Xiu hendak bertanya lebih lanjut, pria itu hanya menghela napas, kemudian berbalik dan menghilang tanpa jejak, seperti bayangan yang menguap dalam kegelapan. Luo Xiu mengerjapkan mata, bingung akan siapa orang itu dan mengapa ledakan formasinya tadi membangkitkan sosok tersebut. Seperti tahu masa laluku, gumam Luo Xiu sambil merenung. Ia tahu tentang konsep reinkarnasi dan bertanya-tanya apakah dirinya di masa lalu memiliki hubungan dengan sosok misterius ini. Namun, Luo Xiu tidak berpikir terlalu jauh. Ia tahu bahwa dengan kekuatan yang terus bertambah, semua jawaban akan terungkap dengan sendirinya. Perjalanannya dari dunia bintang rendah hingga berada di titik ini sudah memberinya pemahaman bahwa semakin kuat dirinya, semakin kuat pula musuh yang ia hadapi. Menarik napas dalam-dalam, ia mengingat dendamnya terhadap para Raja Dewa di Gunung Raja Suci. Dendam harus dibalas. Aku, Luo Xiu, bangkit dari kemiskinan dan tidak pernah membiarkan siapapun menginjakku begitu saja. Dia menepuk kepala monster purba pemangsa dewa dan berkata, ayo, kita kembali. Dengan raungan yang menggema di luar angkasa, monster purba pemangsa dewa bergerak maju, menuju alam bintang utara. Kini, setelah Raja Tertinggi gugur, Gunung Raja Suci bagaikan singa tak bertaring. Di kejauhan, alam bintang utara, bagaikan bintang raksasa yang memancarkan cahaya kehidupan yang kuat, menunggu kedatangannya. Luo Xiu merasakan aura yang mulai membusuk di atas bintang besar tersebut, menyadari bahwa hukum-hukum di alam ini perlahan-lahan melemah. Ia segera memahami penyebabnya, karena ia telah mengambil dan menyerap jantung dunia yang sebelumnya menopang hukum alam di dunia bintang ini untuk membuka titik akupuntur di tubuhnya. Tanpa jantung dunia, hukum-hukum yang mengatur kehidupan di alam bintang utara kini kehilangan fondasinya dan akan perlahan memudar seiring waktu. Akhirnya, dunia ini akan berubah menjadi bintang mati tanpa energi spiritual, di mana tak ada seorang pun lagi yang bisa melatih. Seni bela diri. Terlintas di benaknya bahwa alam samudera bintang dan alam iblis juga akan mengalami nasib yang sama, sebab ia telah mengambil jantung dunia dari dua dunia itu pula. Dalam keheningan angkasa yang tak berujung, Luo Xiu menyadari bahwa reruntuhan medan perang kuno kini telah menghilang. Seluruh alam bintang utara diguncang kecemasan akibat jatuhnya Raja Suci tak terkalahkan dari generasi sebelumnya, yang membuat Gunung Raja Suci merasa terancam. Dengan kehancuran benteng akhirat, serta sikap diam dari gerbang pedang langit, Sekte Vajra, dan Sekte Tailing terhadap permintaan Gunung Raja Suci untuk bersatu melawan Luo Xiu, ketakutan menyelimuti Gunung Raja Suci. Di atas Gunung Raja Suci, raungan dahsyat menggema hingga ke tanah sejauh ratusan mil. Seekor binatang buas yang menyerupai naga dengan sisik hitam pekat dan 8 cakar melayang di udara. Dalam waktu singkat, kota Dewa Utara dihancurkan, Raja Dewa Utara terbunuh, dan Gunung Raja Suci dihapus dari sejarah. Di reruntuhan kota Dewa Utara, Luo Xiu akhirnya menemukan lokasi altar teleportasi antar ruang. Sesuai dugaannya, altar itu memang rusak.
Hanya kerusakan kecil. Jika aku bisa mencapai level keempat dalam hukum ruang, aku bisa memperbaikinya. Setelah beberapa hari menganalisis, Luo Xiu mulai merasa senang. Altar teleportasi ini terbukti merupakan formasi tingkat tinggi, lebih kuat dari formasi 9 tingkat. Artinya, altar ini paling tidak adalah formasi dewa tingkat Mahaguru. Altar tersebut rusak di bagian yang hanya membutuhkan hukum ruang tingkat 4 untuk memperbaiki. Seandainya kerusakannya memerlukan hukum pada level ke-6, Luo Xiu mungkin harus menunggu 100 tahun hingga formasi memperbaiki dirinya sendiri. Dengan bekal pengalamannya dalam hukum kehidupan dan kematian pada level ke-4, serta pelajaran dari Hong Tian, Luo Xiu memilih untuk berlatih di kota Dewa Utara. 10 tahun di Sari Cahaya Abadi berlalu, meski hanya setahun di dunia nyata, dan selama itu, hukum ruangnya mencapai level ke-4, sementara hukum waktu mencapai puncak level ke-3. Tinggal selangkah lagi menuju level ke-4. Kini, Luo Xiu hanya perlu membuka titik akupuntur ke-18 untuk menyempurnakan tubuh dewa dan siap menembus batas menuju alam dewa. Dengan bahan yang ia kumpulkan dari 5 sekte besar, ia berhasil memperbaiki altar teleportasi dan segera menggunakannya. Ia tidak merusak altar tersebut, memberi kesempatan bagi para petarung dari alam bintang utara yang memiliki kekuatan cukup untuk menggunakan formasi itu. Tanpa jantung dunia, dunia ini tak lama lagi akan kehilangan kemampuannya untuk mendukung pelatihan bela diri. Altar ini menjadi secercah harapan bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat Luo Xiu menghilang dari alam bintang utara, jauh di kedalaman angkasa, seorang pria berjubah hijau menatap kosong ke kejauhan, merasa sesuatu. Di dunia besar Dewa Surgawi, seorang wanita berjubah merah melacak keberadaan Luo Xiu menggunakan ingatan Yan Shiruo dan Yan Xiyue yang ia segel. Ia juga mengambil murid dari salah satu dari mereka yang memiliki tingkat afinitas tinggi dengan hukum api. Dalam genggamannya, ia memiliki sebuah manik misteri yang mengurung semua orang yang dicintai Luo Xiu, memanfaatkan darah keluarga Luo Xiu untuk menyegel dan melacak keberadaannya. Dunia dewa, senyum dingin terukir di bibir wanita berjubah merah. Sementara itu, di kedalaman luar angkasa dekat bintang es biru, sekumpulan bintang mati mulai bergetar, dan sebuah peti mati perunggu besar muncul dari pusaran hitam di tengahnya. Di atas peti itu, sebuah lampu abu-abu menyala dengan nyala api yang dingin dan menyeramkan, membekukan ruang sekitarnya dalam aura mencekam. Orang yang memiliki aura reinkarnasi, kemanapun kau pergi, kau adalah milik sang raja. Suara gemuruh memenuhi ruang angkasa saat peti mati perunggu itu menembus ruang, melintasi galaksi dalam sekejap. Luo Xiu, tanpa mengetahui semua ini, telah tiba di dunia dewa. Bersambung.